Cerita ini mengisahkan perjalanan emosional Maya, seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, Ardi, setelah 15 tahun pernikahan. Ketika Maya mengetahui perselingkuhan Ardi dengan Lisa, seorang wanita muda yang bekerja sebagai asistennya, dunia Maya runtuh. Namun, alih-alih menyerah pada keputusasaan, Maya merencanakan pembalasan yang dingin dan terukur. Ia akan mempermalukan Ardi dan Lisa di depan semua orang, tepat di resepsi pernikahan adiknya, tempat Ardi dan Lisa berencana mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Cerita ini penuh dengan konflik batin, dialog yang tajam, pengkhianatan, dan pengorbanan, membawa pembaca melalui lika-liku emosi dari cinta, luka, hingga dendam yang menghancurkan. Kira-kira, seperti apakah alur ceritanya? Tidak usah lama-lama. Lagi kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Malam itu, rumah di kawasan elit Jakarta Selatan terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu kristal di ruang makan memantulkan cahaya redup, namun tak mampu menghangatkan suasana. Maya duduk di ujung meja makan, menatap piring makan malam yang sudah mendingin. Nasi goreng seafood kesukaan Ardi tak disentuh. Jam dinding berdetak, pelan, seolah mengejek kesunyian yang menyelimuti rumah. "Rian, Lila, ayo cepat turun. Makan malam sudah siap." Maya berteriak ke arah tangga. Suaranya bergetar karena menahan emosi. Sudah 2 jam sejak Ardi mengirim pesan bahwa ia tertahan di kantor. Lagi. Ini adalah malam ketiga minggu ini. Rian, anak sulung mereka, muncul dengan earphone tergantung di leher. "Ma, papa mana? Katanya ada meeting, tapi ini udah jam berapa?" Nada Rian penuh kejengkelan, tapi di balik itu ada kekecewaan yang tak diucapkannya. "Papa kamu sedang sibuk, Nak. Mungkin meeting penting," jawab Maya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit di bibirnya. Lila, anak bungsu mereka, berlari turun dengan piyama bergambar unicorn. "Mama, aku lapar. Papa nanti datang, kan?" Maya mengangguk, tapi hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu Ardi tidak sedang meeting. 2 minggu lalu, ia melihat pesan masuk di ponsel Ardi saat suaminya tertidur di sofa. "Aku kangen. Kapan kita ketemu lagi?" Tulis seorang kontak bernama L. Maya tidak membuka pesan itu lebih lanjut. Ia takut. Tapi, sejak saat itu, kecurigaan itu tumbuh seperti racun, merayap di setiap sudut pikirannya. Pintu depan terbuka dengan suara berderit. Ardi masuk. Dasinya melorot, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia tersenyum lebar, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Maya merasa asing. "Maaf sayang, meeting tadi molor. Klien dari Singapura, susah dilupain," katanya sambil mencium kening Maya sekilas. Maya menatapnya, mencari kebohongan di wajah pria yang telah dinikahinya selama 15 tahun. "Kamu nggak bilang kalau meeting bakal sampai malam begini," ujarnya. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Ardi menghela napas, melemparkan jaketnya ke sofa. "Maya, aku capek. Bisa nggak sih kita nggak ribut malam ini? Aku cuma kerja keras buat keluarga." "Kerja keras?" Maya menaikkan alis. "Atau sibuk sama yang lain?" Ardi membeku, matanya menyipit, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Apa maksudmu?" tanyanya, nada suaranya tajam. Rian dan Lila menatap dari meja makan. Suasana semakin tegang. Maya merasakan dadanya sesak, tapi ia menahan diri. "Gak apa-apa. Makan dulu, makanan sudah dingin," katanya akhirnya, berdiri dan berjalan menuju dapur untuk menyembunyikan air mata yang mulai menggenang. Di dapur, Maya memegang wastafel dengan kedua tangan, berusaha mengatur napas. Pikirannya berputar-putar. Ia teringat betapa dulu Ardi selalu pulang tepat waktu, membawa bunga mawar merah untuknya setiap Jumat malam. Kini, mawar itu digantikan oleh alasan-alasan yang semakin sulit dipercaya. Maya tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia belum siap menghadapi kebenaran. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Maya duduk di kamar tidur mereka. Ardi sedang mandi, dan ponselnya tertinggal di meja samping tempat tidur. Jantungan Maya berdegup kencang.
Ia tahu ini salah, tapi ia tak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel itu dan membuka aplikasi pesan. Pesan dari Ellie masih ada. Maya menahan napas saat membaca. Kamu yakin Maya nggak curiga? Aku nggak mau. Kita ketahuan sebelum waktunya. Aku tunggu di hotel besok malam ya. Kamar 507 seperti biasa. Dunia Maya seolah runtuh. Ia menutup mulutnya agar tangisannya tak terdengar. Air mata mengalir deras, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang lain mulai membara, kemarahan. Ia meletakkan ponsel itu kembali, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Maya menghubungi Dita, sahabatnya sejak kuliah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Kemang. Dita, dengan rambut pendek dan sikapnya yang selalu blak-blakan, menatap Maya dengan khawatir. Kamu kenapa, Mei? Wajahmu pucat banget. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya, pesan-pesan itu, kecurigaannya, dan rasa sakit yang menghantamnya seperti badai. Aku nggak tahu harus ngapain, Dit. Aku cuma pengen dia ngerasain sakit yang sama. Dita memegang tangan Maya. Kamu yakin itu Lisa? Asistennya yang baru itu? Maya mengangguk. Aku ingat nama El itu. Dan Ardi sering nyebut dia akhir-akhir ini, bilang dia berbakat dan bisa diandalkan. Aku bodoh banget, Dit. Kenapa aku nggak nyadar dari dulu? Kamu nggak bodoh, Mei. Dia yang brengsek, kata Dita dengan nada tegas. Kalau kamu mau bukti, aku kenal orang, detektif swasta. Biar kita pastikan apa yang mereka lakukan. Maya ragu. Tapi kalau benar, aku nggak tahu bisa nggak ngehadapi ini. Dita menatapnya tajam. Kamu Maya yang aku kenal. Kamu kuat. Kalau Ardi main-main di belakangmu, kamu nggak cuma duduk, diam dan nangis. Kamu harus balas, Mei. Biar dia tahu dia nggak bisa seenaknya. Kata-kata Dita seperti menyalakan api di hati Maya. Ia tahu ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang mempertahankan harga dirinya. Oke, katanya akhirnya, suaranya penuh tekad. Aku mau tahu semuanya. Dan kalau dia beneran selingkuh, aku akan buat dia menyesal. Malam itu, Maya kembali ke rumah dengan hati yang bercampur antara ketakutan dan kemarahan. Ardi sedang menonton TV, berpura-pura semua baik-baik saja. Sayang, besok aku harus ke Bandung seharian. Meeting sama klien, katanya tanpa menatap Maya. Maya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya ia berjanji. Kamu boleh bohong sekarang, Ardi. Tapi aku akan buat kamu menyesal di depan semua orang. Hujan gerimis membasahi jalan-jalan Jakarta sore, itu seolah mencerminkan kegelapan yang merayap di hati Maya. Ia duduk di dalam mobilnya, memarkir di sebuah gang sempit di kawasan Senopati, menunggu seseorang yang dijanjikan Dita. Matanya tertuju pada sebuah amplop coklat di jok penumpang yang diberikan Dita pagi tadi. Jangan buka dulu, Mei, kata sahabatnya itu dengan nada serius. Tunggu sampai kamu ketemu orangku. Dia akan jelasin semuanya. Maya meremas setir mobil, jantungannya berdegup kencang. Sejak malam itu, ketika ia membaca pesan dari El di ponsel Ardi, tidur menjadi musuh baginya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Ardi bersama wanita lain menghantuinya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenangan-kenangan lama. Malam-malam ketika Ardi memeluknya erat, berjanji bahwa mereka akan bersama selamanya. Kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Seorang pria bertubuh kurus dengan jaket hitam mendekati mobil Maya. Ia mengetuk kaca jendela, dan Maya membukanya dengan tangan gemetar. Bu Maya, tanya pria itu, suaranya rendah dan hati-hati. Maya mengangguk. Anda, Bima? Yang Dita bilang? Pria itu mengangguk, lalu masuk ke kursi penumpang tanpa banyak bicara. Ia mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan menyalakannya. Saya detektif swasta, seperti yang Dita ceritakan. Saya sudah ikuti suami Anda selama 3 hari, sesuai permintaan. Bukti ada di sini, tapi saya harus tanya dulu. Anda yakin mau lihat ini? Maya menelan ludah. Saya perlu tahu. Saya nggak bisa terus hidup dalam ketidakpastian.
Bima mengangguk, lalu memutar tablet ke arah Maya. Layar menunjukkan serangkaian foto. Ardi dan seorang wanita muda keluar dari sebuah hotel di kawasan SCBD. Tangan mereka saling bertaut. Wanita itu, Lisa, asisten Ardi, tersenyum lebar, kepalanya bersandar di bahu Ardi. Ada juga foto mereka duduk di sebuah kafe. Ardi mencium tangan Lisa dengan penuh kasih. Setiap gambar seperti pukulan keras di dada Maya. "Ini belum semua," kata Bima, suaranya datar. "Ada rekaman suara juga, dari kamar hotel. Saya pasang alat di mobil suami Anda. Kalau Anda mau dengar." Maya menggeleng cepat, air mata mulai menggenang. Enggak usah, ini sudah cukup." Suaranya pecah, tapi ia berusaha menahan isakan. "Berapa saya harus bayar?" Bima menggeleng. "Dita sudah urus semuanya. Kalau Anda butuh apa lagi, hubungi saya." Ia keluar dari mobil, meninggalkan Maya dengan tablet dan amplop coklat yang kini terasa seperti bom waktu. Di dalam mobil, Maya membuka amplop itu. Di dalamnya ada transkrip percakapan antara Ardi dan Lisa yang direkam Bima. Matanya menyapu, kata-kata itu setiap baris seperti garam yang ditaburkan pada luka terbuka. "Lisa, kapan kamu ceritain ke Maya? Aku nggak mau terus sembunyi kayak gini, Ardi. Sabar, sayang. Aku harus cari waktu yang tepat. Maya, dia nggak bakal terima ini begitu saja." "Lisa, tapi kamu bilang pernikahanmu sudah mati. Kamu bilang aku yang bikin kamu hidup." "Lagi, Ardi. Dan itu benar. Kamu bikin aku ngerasa muda lagi, Lisa. Tapi aku harus pikirin anak-anak juga." "Lisa, kalau kamu nggak serius, aku bisa pergi, Ardi. Aku nggak mau cuma jadi pelarian." Maya menutup amplop dengan tangan gemetar. Ia merasa mual, seolah seluruh dunia berputar di sekitarnya. Ardi, pria yang ia cintai sejak mereka masih mahasiswa. Pria yang berjanji akan setia di depan altar 15 tahun lalu, kini menyebut pernikahan mereka mati. Kata-kata itu terngiang-ngiang, menusuk lebih dalam dari apapun. Malam itu, Maya menunggu Ardi pulang. Ia duduk di ruang tamu, lampu sengaja dimatikan agar kegelapan menyembunyikan air matanya. Ketika pintu depan terbuka dan Ardi masuk, ia terkejut melihat Maya masih terjaga. "Sayang, kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya penuh kelelahan yang pura-pura. Ia melemparkan tasnya ke sofa dan melangkah mendekati Maya. "Ada apa? Kamu kenapa duduk di gelap gini?" Maya menatapnya, matanya merah dan bengkak. "Kamu dari mana, Ardi?" tanyanya, suaranya dingin seperti es. Ardi mengerutkan kening, seolah bingung. "Dari kantor, kan aku bilang tadi. Meeting sama klien dari Bandung. Jangan bohong lagi." Suara Maya tiba-tiba meledak, membuat Ardi tersentak. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu tentang kamu dan Lisa." Wajah Ardi memucat, tapi ia cepat-cepat memasang ekspresi defensif. "Maya, apa sih yang kamu omongin? Lisa cuma asistenku." "Kamu ngelantur." "Apa?" Maya berdiri, tangannya gemetar karena amarah. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya dan melemparkannya ke sofa di depan Ardi. "Lihat sendiri. Foto-foto kamu sama dia, keluar dari hotel, ciuman di kafe. Kamu pikir aku bodoh, Ardi? Kamu pikir aku nggak bakal tahu?" Ardi membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menatap tablet itu, wajahnya berubah dari kaget menjadi panik. "Maya, dengar. Ini nggak seperti yang kamu pikir." "Bukan apa?" bentak Maya, air mata akhirnya tumpah. "Kamu bilang pernikahan kita mati. Ardi, kamu bilang dia bikin kamu hidup lagi. Aku baca semua. Aku tahu semua. 15 tahun, Ardi. 15 tahun aku setia sama kamu, jaga anak-anak, jaga rumah ini, dan ini balasanmu?" Ardi mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Maya, dengar aku. Aku salah, oke? Tapi kamu juga tahu, pernikahan kita nggak sama lagi. Kita cuman rutinitas, Maya. Aku cuma cari sesuatu yang bikin aku ngerasa hidup." Kata-kata itu seperti tamparan. Maya menatap pria di depannya, yang kini terasa seperti orang asing.
Jadi ini salahku? Karena aku terlalu sibuk jadi istri dan ibu buat anak-anakmu? Kamu cari pelarian sama wanita yang lebih muda? Kamu jijik, Ardi. Jangan bawa-bawa anak-anak. Ardi membentak balik, suaranya menggema di ruang tamu yang gelap. Kamu pikir aku nggak sayang mereka? Aku kerja mati-matian buat keluarga ini. Kerja mati-matian sambil tidur sama asistenmu? Maya tertawa pahit, suaranya penuh ejekan. Kamu nggak cuma khianati aku, Ardi. Kamu khianati Rian dan Lila. Mereka nungguin ayah mereka pulang setiap malam, tapi kamu sibuk sama perempuan itu. Ardi mengusap wajahnya, frustrasi. Maya, aku nggak bilang aku mau ninggalin kamu. Aku cuma bingung. Lisa, dia cuma pelarian sementara. Aku janji, aku bakal akhiri ini. Maya menggeleng, air matanya mengalir tanpa henti. Kamu pikir aku bakal percaya janji kamu lagi? Aku dulu percaya sama kamu, Ardi. Aku percaya kamu orang yang akan jagain aku selamanya. Tapi sekarang aku cuma ngerasa bodoh. Suasana hening sejenak, hanya terdengar isakan Maya yang tertahan. Ardi melangkah mendekat, mencoba menyentuh pundaknya, tapi Maya menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentaknya. Kamu kotor, Ardi. Kamu bikin aku ngerasa kotor. Ardi menatapnya, matanya penuh penyesalan, tapi juga ada sesuatu di sana. Keangkuhan, seolah ia merasa berhak atas apa yang dilakukannya. Kalau kamu nggak bisa terima aku apa adanya, mungkin kita memang nggak cocok lagi, Maya, katanya, pelan. Tapi setiap kata terasa seperti pisau. Maya membeku. Ia menatap Ardi, pria yang dulu ia cintai dengan seluruh hatinya, kini berdiri di depannya sebagai musuh. Kamu mau pergi, pergi aja. Tapi jangan harap aku bakal diam. Aku akan buat kamu dan Lisa menyesal. Ardi menggeleng, seolah tak mempercayai ancaman itu. Kamu nggak bakal ngapa-ngapain, Maya. Kamu terlalu lelet buat main keras. Kata-kata itu seperti percikan api di bensin. Maya menatapnya dengan mata penuh dendam. Kamu nggak kenal aku, Ardi. Kamu nggak tahu apa yang aku bisa lakukan kalau aku sudah muak. Malam itu, setelah Ardi pergi ke kamar tamu, Maya duduk di tepi tempat tidur mereka. Ia memegang foto pernikahan mereka, di mana ia dan Ardi tersenyum bahagia di bawah hujan bunga. Air matanya menetes ke bingkai foto, mengaburkan wajah mereka. Di dalam hatinya ia berjanji, ini belum selesai, Ardi. Aku akan buat kamu merasakan sakit yang sama. Keesokan harinya, Maya bertemu kembali dengan Dita di kafe yang sama. Ia menunjukkan transkrip dan foto-foto itu. Dita membaca dengan mata melebar, lalu mengumpat pelan. Brengsek banget, Mei. Aku nggak nyangka Ardi sekurang itu. Aku juga nggak nyangka, kata Maya. Suaranya datar tapi penuh tekad. Tapi sekarang aku tahu. Dan aku nggak bakal biarin dia lolos begitu saja. Dita mencondongkan tubuh ke depan. Apa rencanamu? Kamu mau cerai? Maya menggeleng. Cerai terlalu gampang buat dia. Aku mau dia merasakan malu, Dit. Aku dengar dari teman kantor Ardi, dia dan Lisa mau datang ke resepsi pernikahan Rina. Katanya mereka mau umumin sesuatu. Aku yakin mereka mau bikin pernyataan soal hubungan mereka. Dita mengerutkan kening. Resepsi Rina, adikmu? Mei, kamu yakin mau bikin drama di acara dia? Maya menunduk, rasa bersalah sempat menyelinap di hatinya. Rina, adiknya yang selalu ceria, sedang mempersiapkan pernikahan impiannya. Tapi kemarahan, Maya lebih besar dari rasa bersalah itu. Rina akan ngerti, aku nggak bakal biarin Ardi dan Lisa pamer di depan keluarga kita, seolah aku nggak ada. Dita mengangguk pelan. Oke, kalau gitu kita butuh rencana. Kita bisa pakai bukti-bukti. Ini, bayangin Mei, kalau semua orang di resepsi tahu apa yang Ardi lakuin, dia nggak bakal bisa angkat muka lagi. Maya tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh kepahitan. Itu yang aku mau. Aku mau dia tahu, pengkhianatan itu ada harganya. Malam itu, Maya mulai merancang rencana. Ia menghubungi vendor multimedia untuk resepsi Rina, berpura-pura ingin menambahkan kepresen untuk acara itu. Di dalam hatinya,
ia membayangkan wajah Ardi ketika semua orang melihat bukti pengkhianatannya. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di kepalanya yang bertanya, apa ini akan menyelesaikan apa-apa, Maya? Atau kamu cuma akan menghancurkan dirimu sendiri? Langit Jakarta malam itu kelabu, awan tebal menyelimuti bintang-bintang, seolah meramalkan badai yang akan datang. Maya duduk di sudut kamarnya, di atas karpet berwarna krem, yang dulu dipilih bersama Ardi saat mereka baru pindah ke rumah ini. Di tangannya, ia memegang secarik kertas dengan daftar nama tamu, undangan pernikahan Rina, adiknya. Resepsi itu tinggal 3 hari lagi, dan setiap detik yang berlalu membuat jantungan Maya berdetak lebih kencang. Bukan hanya karena rencananya, tapi juga karena beban rasa bersalah yang mulai menggerogoti. Di meja kecil di depannya, tablet Bima masih menampilkan foto-foto Ardi dan Lisa. Maya sudah tak sanggup melihatnya lagi, tapi ia tak bisa membuangnya. Gambar-gambar itu seperti pengingat terus-menerus akan pengkhianatan yang telah menghancurkan dunianya. Di samping tablet, ada USB kecil yang berisi rekaman suara, percakapan mesra Ardi dan Lisa yang direkam Bima di mobil Ardi. Maya belum berani mendengarkannya, tapi ia tahu isi rekaman itu akan menjadi senjata utamanya. Ponselnya bergetar, menampilkan nama Dita. Maya menghela napas panjang sebelum menjawab. Halo Dit, Mei, apa kabar? Sudah ketemu vendor multimedia tadi? Suara Dita penuh semangat, tapi ada nada hati-hati di dalamnya, seolah ia tahu betapa rapuh keadaan Maya. Sudah, jawab Maya, suaranya datar. Mereka setuju masukin presentasi spesial di tengah acara. Aku bilang itu buat kejutan buat Rina, jadi mereka nggak curiga. Dita terkekeh di ujung telepon. Pintar, Mei. Jadi kamu bakal putar rekaman itu di layar besar pas resepsi? Bayangin muka Ardi waktu semua orang dengar suara dia ngomong mesra sama Lisa. Maya mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa asing di wajahnya. Iya, Dit. Tapi, aku nggak tahu apa ini benar. Rina nggak tahu apa-apa. Ini hari spesialnya, dan aku bakal bikin kekacauan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu Dita berkata, suaranya lebih lembut. Mei, dengar. Aku tahu kamu sayang Rina. Tapi Ardi dan Lisa yang pilih main kotor. Mereka yang nggak mikirin perasaan orang lain, termasuk Rina. Kalau mereka berani bikin pengumuman di resepsi, kamu harus lebih dulu, biar mereka tahu akibatnya. Maya menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Aku takut, Dit. Takut anak-anak bakal benci aku. Takut keluarga besar nggak bakal ngerti. Tapi setiap kali aku ingat kata-kata Ardi, bahwa pernikahan kita mati, aku nggak bisa diam. Dan kamu nggak boleh diam, tegas Dita. Kamu nggak cuma lagi bela diri sendiri, Mei. Kamu bela harga diri kamu sebagai istri, sebagai ibu. Kalau Ardi pikir dia bisa lolos begitu aja, dia salah besar. Kata-kata Dita seperti suntikan semangat, tapi juga beban tambahan. Maya tahu rencana ini bukan hanya tentang mempermalukan Ardi dan Lisa. Ini tentang menghancurkan apa yang tersisa dari keluarganya, tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Pagi berikutnya, Maya pergi ke rumah Rina di kawasan BSD. Adiknya itu sedang sibuk memeriksa dekorasi bunga untuk resepsi. Rina, dengan rambut panjangnya yang terikat asal dan senyum lebar, menyambut Maya dengan pelukan hangat. Kak, makasih banget udah datang. Aku panik banget, soalnya catering bilang menu dessertnya mungkin nggak cukup. Maya tersenyum, tapi hatinya terasa berat. Tenang, Rin. Aku bantu urus. Kamu fokus nikmati momen ini aja. Rina memandangnya dengan curiga. Kak, kamu kenapa sih? Dari kemarin kok kayak orang linglung. Ada masalah sama Mas Ardi? Maya membeku. Ia hampir saja menceritakan semuanya, tapi kata-kata itu tersekat di tenggorokannya. Nggak ada, Rin. Cuma capek ngurusin anak-anak sama kerjaan. Rina mengangguk, tapi matanya masih penuh kekhawatiran. Kalau ada apa-apa, cerita ke aku ya, Kak. Kamu selalu bilang aku adikmu yang paling pinter dengerin curhatan. Maya tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. Iya, Rin, nanti aku cerita. Tapi sekarang,
fokus ke pernikahanmu dulu. Di dalam mobil sepulang dari rumah Rina, Maya menangis diam-diam. Ia tahu rencananya akan menyakiti adiknya, tapi ia tak melihat jalan lain. Ardi dan Lisa harus membayar harga atas pengkhianatan mereka, dan resepsi Rina adalah panggung yang sempurna. Malam itu, Maya bertemu lagi dengan vendor multimedia di sebuah kafe di Pantai Indah Kapuk. Pria muda bernama Andi yang mengurus proyektor dan presentasi untuk resepsi, tanpa antusias. Jadi, Bu Maya, kejutan ini buat siapa? Pengantin atau tamu? Maya tersenyum tipis. Buat seseorang yang spesial. Aku mau pastikan semua orang ingat momen ini. Andi mengangguk, tidak menyadari nada dingin di balik kata-kata Maya. Oke, Bu. File presentasinya tinggal masukin ke USB ini, nanti kita putar pas segmen yang Ibu mau. Paling pasti pas sesi tos, semua orang pasti perhatikan layar. Bagus, kata Maya, menyerahkan USB yang sudah ia siapkan. Di dalamnya, ia telah menggabungkan foto-foto Ardi dan Lisa, potongan rekaman suara, dan teks singkat yang ia tulis sendiri. Pengkhianatan selalu punya harga. Selamat menikmati kebenaran. Ia membayangkan wajah-wajah kaget para tamu, bisik-bisik penuh cela, dan Ardi yang tak bisa bersembunyi dimanapun. Tapi malam itu, saat kembali ke rumah, Maya dihantui keraguan. Ia duduk di kamar Rian, menatap anak sulungnya yang sedang tertidur, dengan earphone masih menempel di telinga. Di kamar sebelah, Laila meringkuk dengan boneka unicornnya, wajahnya polos dan damai. Maya tahu anak-anaknya akan terluka oleh apa yang akan ia lakukan. Tapi setiap kali ia mencoba memaafkan Ardi, kata-kata suaminya tentang pernikahan yang mati kembali menghantamnya. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Ardi. Aku di hotel, meeting sama klien. Pulang besok pagi. Maya menatap pesan itu, tangannya gemetar karena amarah. Ia tahu Ardi berbohong lagi. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Bima. Bima, aku perlu kamu ikutin Ardi malam ini. Aku mau tahu dia di mana, sama siapa. Bima, seperti biasa, menjawab dengan nada profesional. Oke, Bu, saya kirim laporan dalam beberapa jam. 3 jam kemudian, Bima mengirimkan foto baru. Ardi dan Lisa masuk ke sebuah restoran mewah di kawasan Sudirman. Tangan mereka saling bergandengan. Ada juga video pendek, di mana Lisa tertawa sambil menyandarkan kepalanya di dada Ardi. Maya mematikan ponselnya, tak sanggup melihat lebih lama. Ia merasa seperti orang asing di hidupnya sendiri, dikhianati oleh pria yang ia pikir akan selalu menjadi rumahnya. Keesokan harinya, Maya bertemu Dita lagi. Kali ini, mereka duduk di sebuah taman kecil, di belakang rumah Dita jauh dari keramaian. Dita menatap Maya dengan khawatir. Kamu yakin mau lanjutin ini, Mei? Aku dukung kamu, tapi ini bakal jadi bom. Gak cuma buat Ardi, tapi buat semua orang. Maya menatap rumput di bawah kakinya. Aku tahu, Dit, tapi aku gak bisa hidup dengan bayang-bayang Lisa. Aku gak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Kalau aku gak lakuin ini, aku gak akan bisa ngaca lagi tanpa ngerasa jijik sama diri sendiri. Dita memeluknya erat. Aku di sisi kamu, apapun yang terjadi. Tapi janji, Mei, jaga dirimu. Jangan sampai dendam ini makan kamu hidup-hidup. Malam sebelum resepsi, Maya duduk di ruang tamu, menatap gaun yang akan ia pakai esok hari. Gaun merah marun yang dulu Ardi bilang membuatnya terlihat seperti ratu. Ia membayangkan dirinya berdiri di tengah kerumunan, menonton rencananya terlaksana. Tapi di balik itu, ia juga membayangkan wajah Rian dan Lila, penuh kebingungan dan luka. Ia menangis lagi. Tapi kali ini air matanya bercampur dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ardi, bisiknya pada dirinya sendiri. Kamu pilih jalan ini. Sekarang, kamu akan lihat apa yang aku bisa lakukan. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta, dipenuhi gemerlap lampu kristal dan aroma bunga melati yang memenuhi udara. Resepsi pernikahan Rina dan tunangannya, Farhan, berlangsung megah. Gaun putih Rina berkilau di bawah sorotan lampu, dan tawa para tamu bergema di antara denting gelas sampahnya. Namun, di sudut ruangan, Maya berdiri dengan gaun merah marunnya. Wajahnya pucat,
namun matanya penuh tekad. Di tangannya, ia memegang remote kecil yang terhubung ke sistem multimedia, kunci dari rencana yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Maya menatap kerumunan, mencari Ardi dan Lisa. Mereka ada di dekat meja utama, berbincang dengan beberapa kerabat. Ardi tampak gagah dengan setelan jas hitamnya, tersenyum lebar seperti pria tanpa beban. Lisa mengenakan gaun hijau zamrud yang mencolok, berdiri di sisinya, tangannya sesekali menyentuh lengan Ardi dengan penuh percaya diri. Maya merasakan darahnya mendidih. Kalian pikir bisa pamer di depan semua orang, seolah aku tak ada? Pikirnya, tangannya menggenggam remote itu lebih erat. Dita, yang berdiri di samping Maya, menyentuh lengannya pelan. Mei, kamu yakin? Masih ada waktu buat mundur, bisiknya, matanya penuh kekhawatiran. Maya menggeleng tanpa menoleh. Aku nggak mundur, Dit. Mereka harus tahu siapa Ardi sebenarnya. Dita mengangguk, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Aku di sini, apapun yang terjadi. Tapi, hati-hati, Mei. Ini bakal jadi badai. Maya tak menjawab. Matanya tertuju pada Rina, yang sedang menari dengan Farhan di tengah lantai dansa. Adiknya terlihat bahagia, tak menyadari bahwa malam ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Rasa bersalah menyelinap lagi di hati Maya, tapi ia mendorongnya jauh-jauh. Ini bukan cuma buat aku. Ini buat harga diriku, buat anak-anakku. MC acara naik ke panggung, memegang mikrofon dengan senyum lebar. Para tamu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi toast, kami punya kejutan spesial dari keluarga pengantin. Yuk, kita tonton bersama di layar besar. Jantungan Maya berdegup kencang. Ia menekan tombol pada remote dan layar besar di belakang panggung menyala. Awalnya, para tamu bersorak, mengira ini adalah video ucapan selamat untuk Rina dan Farhan. Tapi sorakan itu perlahan memudar ketika gambar pertama muncul. Foto Ardi dan Lisa keluar dari hotel, tangan mereka saling bertaut. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Apa ini? Tanya seorang kerabat di meja depan. Suaranya penuh kebingungan. Layar berganti ke foto berikutnya. Ardi mencium tangan Lisa di kafe. Lalu, suara mulai mengalir dari speaker, rekaman percakapan Ardi dan Lisa yang Maya dapatkan dari Bima. Suara Lisa terdengar jelas. Kapan kamu ceritain ke Maya? Aku nggak mau terus sembunyi kayak gini, Di. Disusul suara Ardi. Sabar, sayang. Maya. Dia nggak bakal terima ini begitu saja. Ruangan seketika hening, hanya suara rekaman yang bergema. Wajah Ardi memucat, matanya melebar penuh keterkejutan. Lisa menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Para tamu menoleh ke arah mereka. Beberapa berbisik, beberapa menatap dengan jijik. Rina, yang baru saja turun dari lantai dansa, berdiri membeku, matanya penuh kebingungan saat menatap Maya. Maya, apa ini? Teriak Ardi. Suaranya penuh kemarahan. Ia melangkah menuju panggung, tapi Maya sudah berdiri di depan mikrofon, mengambil alih dari MC yang bingung. Para hadirin, kata Maya. Suaranya tenang tapi penuh kuasa. Maaf atas gangguan ini. Tapi saya pikir kalian semua berhak tahu kebenaran. Pria yang berdiri di sana, suami saya, Ardi, telah mengkhianati saya selama berbulan-bulan dengan wanita di sisinya, Lisa. Mereka berencana mengumumkan hubungan mereka malam ini di acara adik saya. Tapi saya pikir, lebih baik saya yang membuka tabirnya. Teriakan kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa tamu menggelengkan kepala. Beberapa menatap Ardi dengan tatapan menghakimi. Lisa mencoba melangkah pergi, tapi sorotan lampu mengikutinya, membuatnya terperangkap di tengah perhatian. Maya, hentikan ini, bentak Ardi, wajahnya merah padam. Ia mencoba meraih mikrofon, tapi Dita menghalanginya dengan tubuhnya. Kamu nggak punya hak buat ngelakuin ini. Kamu hancurin semuanya. Aku yang hancurkan. Maya tertawa pahit. Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu yang hancurin keluarga kita, Ardi. Kamu yang bilang pernikahan kita mati. Kamu yang pilih. Dia ketimbang aku dan anak-anak. Sekarang, rasain apa yang aku rasain. Rina berlari ke panggung, wajahnya penuh air mata. Kak, kenapa kamu nggak bilang ke aku?
Ini hari pernikahanku. Kamu hancurin semuanya. Suaranya pecah, dan Maya merasa jantungannya terhenti. Ia ingin memeluk adiknya, meminta maaf, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Rina, aku nggak punya pilihan, bisik Maya. Suaranya gemetar. Mereka mau pamer di depan semua orang. Aku cuma pengen mereka tahu malu. Tapi ini bukan cuma tentang mereka, bentak Rina. Ini tentang aku, Kak. Tentang hariku. Kamu egois. Rina berbalik, berlari keluar dari ballroom, diikuti Farhan yang tampak bingung. Maya berdiri di panggung, sendirian, dikelilingi tatapan para tamu. Ada yang berbisik penuh simpati, ada yang menatapnya dengan cela. Ardi melangkah mendekat, matanya penuh kemarahan dan keputusasaan. Kamu puas sekarang, Maya? Kamu hancurin adikmu, hancurin keluarga kita, cuman buat balas dendam? Kamu nggak lebih baik dari aku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Maya. Ia menatap Ardi. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku nggak lebih baik dari kamu. Aku yang setia, Ardi. Aku yang jaga anak-anak kita, jaga rumah kita. Sementara kamu tidur sama perempuan lain. Jangan bilang aku yang hancurin keluarga ini. Lisa, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya penuh hisakan. Aku nggak minta ini, Bu Maya. Aku cuman sayang sama Ardi. Aku nggak mau nyakitin siapapun. Maya menoleh ke arah Lisa, matanya penuh dendam. Jangan panggil aku Bu. Kamu tahu Ardi sudah punya istri, punya anak, tapi kamu tetap pilih jadi bagian dari kebohongan ini. Kamu sama kotornya dengan dia. Lisa menunduk, air matanya menetes ke lantai. Ardi mencoba memeluknya, tapi Lisa menepis tangannya. Cukup Ardi, aku nggak bisa lanjutin ini. Ia berlari keluar, meninggalkan Ardi sendirian di tengah kerumunan yang masih berbisik. Maya turun dari panggung, kakinya terasa lemas. Dita memeluknya erat, berbisik. Kamu kuat, Mei. Kamu lakuin apa yang harus kamu lakuin. Tapi Maya tak merasa kuat. Ia merasa seperti cangkang kosong, dikosongkan oleh amarah dan luka. Ia melihat Rian dan Lila di sudut ruangan, yang ternyata diam-diam datang bersama bibinya. Wajah Rian penuh kemarahan, sementara Lila menangis terseduh. Mama, kenapa Mama lakuin ini? Tanya Rian, suaranya penuh kecewa. Papa salah, tapi Mama bikin semua orang benci kita. Kata-kata Rian seperti tamparan terakhir. Maya ingin menjelaskan, ingin memeluk anak-anaknya, tapi mereka berbalik dan pergi bersama bibinya. Ardi menatap Maya dari kejauhan, matanya penuh penyesalan, tapi juga kebencian. Kamu menang, Maya, katanya pelan. Tapi lihat apa yang kamu dapat. Sekarang kita semua hancur. Maya tak menjawab. Ia berjalan keluar dari ballroom. Udara malam yang dingin menyapa wajahnya. Di luar, ia melihat Rina duduk di trotoar. Gaun pengantinnya kotor oleh debu jalanan. Maya mendekat, ingin meminta maaf, tapi Rina mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan, Kak, kata Rina, suaranya dingin. Aku nggak mau dengar apa-apa dari kamu sekarang. Kamu hancurin hariku, hancurin keluargamu sendiri. Aku harap kamu senang. Maya berdiri di sana. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia telah berhasil mempermalukan Ardi dan Lisa, tapi harganya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia kehilangan adiknya, kehilangan kepercayaan anak-anaknya, dan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia bertanya, apa yang aku lakukan? Apa ini sepadan? Hujan turun deras malam itu, menciptakan tirai air yang menyembunyikan Jakarta dari pandangan. Maya duduk di teras rumahnya, menatap tetes-tetes air yang menghantam genteng, seolah mereka adalah cerminan air matanya yang tak lagi mampu mengalir. Rumah yang dulu penuh tawa Rian dan Lila kini terasa seperti makam, dingin, sepi dan penuh bayang-bayang masa lalu. Seminggu telah berlalu sejak resepsi pernikahan Rina. Malam ketika Maya menjalankan rencana balas dendamnya. Malam yang menghancurkan segalanya. Ardi tak lagi tinggal di rumah.
Setelah kekacauan di resepsi, ia pindah ke apartemennya di kawasan Sudirman, meninggalkan Maya dengan anak-anak dan luka yang tak kunjung sembuh. Rian dan Lila yang menyaksikan kehancuran itu, kini jarang berbicara dengannya. Rian lebih sering mengurung diri di kamar, sementara Lila hanya menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan luka. Rina, adik yang dulu selalu menjadi tempat curhat, Maya kini memutuskan kontak, hanya mengirim pesan singkat. "Aku butuh waktu, Kak. Jangan hubungi aku dulu." Maya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Jari-jarinya gemetar. Ia telah berhasil mempermalukan Ardi dan Lisa di depan ratusan tamu, tapi kemenangan itu terasa hampa. Ia membayangkan akan merasa lega, bebas dari belenggu pengkhianatan. Tapi yang ia rasakan justru kehampaan yang lebih dalam, seolah ia telah membakar rumahnya sendiri hanya untuk membuktikan bahwa ia bisa. Ponselnya bergetar di meja kayu. Pesan dari Dita. "Mei, kamu baik-baik aja? Aku cemas banget. Mau aku ke sana?" Maya menatap pesan itu, tapi tak membalas. Dita adalah satu-satunya yang tetap setia di sisinya. Tapi bahkan kehadiran sahabatnya tak bisa mengisi lubang di hatinya. Ia menutup mata, mengingat malam resepsi itu. Wajah kaget Ardi, isakan Lisa, kemarahan Rian, dan tangis Rina. Setiap detik dari malam itu terukir di pikirannya, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Pintu depan terbuka dengan derit pelan. Maya menoleh, terkejut melihat Ardi berdiri di ambang pintu. Jasnya basah kuyup oleh hujan. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan malam-malam tanpa tidur. "Maya," katanya pelan, suaranya serak. "Bisa kita bicara?" Maya menatapnya, hatinya bercampur antara kemarahan dan kelelahan. "Apalagi yang mau kamu bicarain, Ardi? Semuanya sudah selesai." Ardi melangkah masuk, menghentakkan sepatunya di lantai. "Nggak selesai, Maya. Kamu hancurin aku, hancurin Lisa, hancurin keluarga kita. Tapi aku tahu aku yang mulai. Aku mau minta maaf." "Minta maaf?" Maya tertawa pahit, berdiri dari kursinya. "Kamu pikir maaf kamu bisa benerin apa yang kamu lakuin? Kamu pikir bisa hapus fakta bahwa kamu tidur sama Lisa selama berbulan-bulan, bilang pernikahan kita mati, dan buat anak-anak kita malu di depan semua orang?" Ardi menunduk, tangannya meremas topi yang ia pegang. "Aku tahu aku salah, Maya. Aku kehilangan arah. Lisa, dia cuma pelarian. Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu." "Kamu bohong," bentak Maya, suaranya menggema di ruangan yang sepi. "Kalau kamu sayang sama aku, kamu nggak bakal nyakitin aku kayak gini, Ardi. Kamu nggak bakal buat Rian dan Lila ngerasa ayah mereka nggak berharga." Ardi mengangkat wajah, matanya merah. "Kamu pikir aku nggak nyesel? Aku kehilangan segalanya, Maya. Lisa pergi, keluarga kita hancur, dan sekarang semua orang ngomongin aku sebagai penutup. Tapi aku nggak datang buat minta kamu balik. Aku cuman pengen anak-anak tahu aku masih ayah mereka." Maya menggeleng, air matanya mulai mengalir lagi. "Kamu nggak punya hak ngomong soal anak-anak, Ardi. Rian nggak mau lihat kamu. Lila nangis setiap malam, tanya kenapa ayahnya ninggalin dia. Kamu pikir maaf kamu cukup buat benerin itu?" Sebelum Ardi bisa menjawab, pintu kamar Rian terbuka. Anak sulung mereka berdiri di tangga, wajahnya penuh kemarahan. "Papa ngapain di sini?" tanyanya, suaranya dingin. "Mama udah ceritain semuanya. Papa selingkuh, bikin kami malu di depan semua orang. Pulang aja, Pa. Kami nggak butuh Papa." Ardi menatap Rian, wajahnya penuh kepedihan. "Rian, nak, dengar Papa. Papa salah, tapi Papa sayang kalian. Papa cuma apa?" Potong Rian, matanya berkaca-kaca. "Papa pilih perempuan itu, ketimbang kami. Dan Mama bikin semua orang tahu. Bikin aku sama Lila jadi bahan tertawaan di sekolah. Kalian berdua egois." Maya merasa jantungannya terhenti. Ia melangkah menuju Rian, ingin memeluknya, tapi anaknya menepis tangannya. "Jangan, Ma. Aku benci kalian berdua." Rian berbalik, menghilang ke kamarnya dengan pintu yang dibanting keras. Ardi menatap Maya.
matanya penuh penyesalan. Lihat apa yang kita lakuin, Maya. Kita hancurin anak-anak kita. Kamu yang mulai, bisik Maya, suaranya penuh kepahitan. Aku cuma pengen kamu ngerasain sakit yang sama. Ardi menggeleng. Dan sekarang kita semua ngerasain sakit itu. Kamu menang, Maya, tapi apa harganya? Ardi berbalik, meninggalkan rumah tanpa kata lagi. Maya ambruk ke lantai, tangisannya pecah dalam kesunyian. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya. Suami, anak-anak, adiknya, dan dirinya sendiri. Dendam yang ia pikir akan membebaskannya justru menjadi rantai yang mengikatnya lebih erat. Keesokan harinya, Maya pergi ke rumah orang tua Rina, tempat adiknya tinggal sementara setelah resepsi yang kacau. Ia berdiri di depan pintu, ragu-ragu, sebelum akhirnya mengetuk. Rina membuka pintu, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Kak, apa lagi?" tanyanya. Suaranya datar. "Rina, aku minta maaf," kata Maya. Suaranya pecah. "Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya bikin kekacauan di hari pernikahanmu. Aku cuman nggak tahan lihat Ardi dan Lisa pamer di depan semua orang." Rina menatapnya, matanya penuh luka. "Kak, aku tahu kamu terluka. Tapi kamu pikir cuma kamu yang menderita? Aku kehilangan hari terpenting dalam hidupku. Tamu-tamu masih ngomongin drama itu, bukan pernikahanku. Farhan malu, keluarganya malu. Dan kamu nggak mikirin aku sama sekali." Maya menunduk, air matanya menetes ke lantai. "Aku tahu, Rin, aku egois. Aku cuma pengen balas dendam, tapi aku nggak mikir akibatnya. Aku kehilangan kamu, kehilangan anak-anakku. Aku kehilangan segalanya." Rina menghela napas panjang, wajahnya sedikit melembut. "Aku nggak bisa bilang aku maafin kamu sekarang, Kak. Tapi aku nggak mau kita putus selamanya. Aku cuma butuh waktu." Maya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Ia pulang dengan hati yang semakin berat, tahu bahwa ia harus menghadapi anak-anaknya sendiri. Malam itu, Maya duduk di kamar Lila, di samping anak bungsunya yang sedang meringkuk di tempat tidur. "Lila, sayang, Mama minta maaf," bisiknya, suaranya penuh penyesalan. "Mama salah. Mama nggak seharusnya bikin kalian malu." Lila menatapnya, matanya penuh air mata. "Mama, kenapa semua harus begini? Aku kangen Papa. Aku kangen kita dulu, pas kita masih ketawa bareng." Maya memeluk Lila erat, air matanya membasahi rambut anaknya. "Mama juga kangen, sayang. Mama janji, Mama bakal coba benerin semuanya. Buat kamu, buat Rian." Tapi di dalam hati, Maya tahu beberapa hal tak bisa diperbaiki. Ia telah membakar jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu, dan kini ia hanya bisa berjalan di antara abu-abu pengkhianatan dan dendam. Ia menatap foto keluarga di meja samping tempat tidur. Gambar mereka berempat di pantai Bali, tersenyum tanpa beban. Gambar itu kini terasa seperti kebohongan. Beberapa minggu kemudian, Maya mendengar kabar bahwa Lisa telah pindah ke Singapura, meninggalkan Ardi sendirian. Ardi sendiri mencoba menghubungi Maya beberapa kali, tapi ia tak pernah menjawab. Bukan karena ia masih marah, tapi karena ia tahu bahwa cinta mereka telah mati, terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan. Maya mulai mencoba membangun kembali hidupnya. Ia mendaftar ke kelas konseling untuk membantu Rian dan Lila menghadapi trauma mereka. Ia juga mulai bekerja paruh waktu, mencoba menemukan kembali identitasnya di luar peran sebagai istri dan ibu. Tapi setiap malam, ketika rumah kembali sepi, ia duduk di teras, menatap hujan, dan bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku salah karena balas dendam? Atau aku salah karena terlalu lama percaya pada cinta? Hujan terus turun, seolah ingin mencuci, bersih luka-lukanya. Tapi Maya tahu, beberapa luka akan tetap ada, seperti bekas luka yang tak pernah hilang sepenuhnya.